Pada masa penjajahan Belanda, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tentara resmi, tetapi juga oleh rakyat biasa. Salah satu simbol perlawanan rakyat Indonesia adalah bambu runcing, senjata sederhana namun penuh makna dan keberanian. Setelah Belanda datang kembali ke Indonesia tahun 1945 melalui Nica, Nederlands Indische Civil Administratie, untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang yang telah menyerah, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Para pejuang Indonesia, baik TNI, Tentara Nasional Indonesia, maupun laskar-laskar rakyat, bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara, bahkan dengan peralatan yang sangat terbatas. Bambu runcing sebagai simbol perjuangan. Bambu runcing menjadi pilihan senjata rakyat karena ketersediaannya yang mudah dan proses pembuatannya yang sederhana. Di banyak daerah, bambu diambil dari hutan atau kebun, kemudian ujungnya diruncingkan, kadang diberi racun untuk memperkuat daya serangnya. Meski terlihat sederhana, senjata ini cukup efektif dalam pertempuran jarak dekat, terutama dalam gerilya dan pertempuran kota di wilayah pedesaan yang sempit. Salah satu kisah heroik terjadi di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Pada akhir tahun 1945, ketika tentara Indonesia berjuang keras untuk menghadang pasukan sekutu yang datang bersamaan dengan Belanda, rakyat setempat ikut terlibat dalam pertempuran dengan senjata seadanya, termasuk bambu runcing. Pemuda-pemuda yang berasal dari pedesaan sekitar bergabung dengan para pejuang militer. Mereka bergerak cepat dalam strategi perang gerilya, menyerang secara mendadak, kemudian menghilang di balik pepohonan dan ladang. Pertempuran di Ambarawa, yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa, adalah salah satu contoh di mana bambu runcing menjadi saksi bisu keberanian rakyat melawan penjajah. Pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, bersama dengan laskar-laskar rakyat, melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda. Dalam kondisi persenjataan yang minim, mereka memanfaatkan medan yang sempit dan pengetahuan lokal untuk melakukan serangan mendadak. Pada suatu momen di tengah pertempuran, sekelompok pemuda yang hanya bersenjatakan bambu runcing berhasil menyergap pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Meskipun bersenjata lebih lengkap, pasukan Belanda tidak menyangka serangan cepat dan nekat ini. Dalam pertempuran jarak dekat, para pemuda dengan bambu runcing menunjukkan semangat pantang menyerah. Beberapa pejuang gugur, tetapi aksi heroik ini menjadi pemacu semangat bagi pejuang lainnya. Selain di Ambarawa, bambu runcing juga digunakan di berbagai daerah lain seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Perjuangan rakyat yang bersenjatakan bambu runcing ini menunjukkan betapa besar tekad mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Di Surabaya, misalnya, bambu runcing sering digunakan oleh pemuda-pemuda dalam pertempuran 10 November 1945, di mana pertempuran besar antara rakyat dan tentara sekutu terjadi. Semangat dan simbol kebersamaan. Meskipun bambu runcing tidak dapat dibandingkan dengan senjata api dalam hal kekuatan, tetapi senjata ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Perlawanan ini menunjukkan bahwa, meskipun sederhana, kekuatan mental, keberanian, dan kebersamaan bisa menjadi kunci utama dalam melawan penjajah yang lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya. Kisah perjuangan menggunakan bambu runcing ini tidak hanya menceritakan keberanian secara fisik, tetapi juga menggambarkan kekuatan semangat nasionalisme dan tekad untuk tidak kembali dijajah. Senjata sederhana ini menjadi bukti bahwa semangat kebebasan dan kedaulatan tidak bisa dipatahkan oleh peralatan militer yang canggih, dan itulah yang membawa Indonesia pada akhirnya meraih kemerdekaannya yang utuh. Bambu runcing kini dikenang sebagai salah satu simbol perlawanan heroik rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan.